واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita melanjutkan lagi dan ini episode terakhir dari pembahasan surat Maryam. Insyaallah hari ini kita menyelesaikan surat Maryam, surat yang ke-19 dan kita mulai dari ayat yang ke-51, ayat yang ke-51. Ingatlah kisah, ceritakanlah kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran. Innahu kana mukhlasan. Sungguhnya Nabi Musa adalah hamba pilihan. Innahu kana mukhlasan. Sungguhnya Nabi Musa adalah hamba pilihan. Ini qiraat pertama, mukhlas, orang pilihan. Mayoritas qiraat membacanya mukhlison. Innahu kana mukhlison. Kalau mukhlison berarti orang yang ikhlas. Sungguh Nabi Musa hamba yang mukhlas sekaligus juga yang mukhlis. Mukhlas sekaligus mukhlis. Mukhlas artinya apa? Mukhlason, terpilih. Kalau dibaca mukhlison, ikhlas. Mana yang benar qiraatnya? Mana qiraat yang benar? Kita bacanya mukhlason. Imam Asim kita tuh ya, Imam Hamzah, Imam Kisai baca mukhlason. 7 imam lainnya bacanya mukhlison. Yang benar yang mana? Semuanya benar. Semuanya benar karena semuanya qiraat. Semuanya qiraat. Terus maknanya kan beda nih. Gimana dong? Ya sudah, saling melengkapi. Nabi Musa mukhlason juga, mukhlison juga, hamba yang terpilih sekaligus hamba yang ikhlas. Dan beliau ini adalah rasul sekaligus nabi. Wa kana rasulan nabiyya. Adapun Nabi Ishak dan Yakub, lihat, Nabi Ishak dan Nabi Yakub hanya Allah jadikan nabi saja. Lihat ayat sebelumnya, ayat 49. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub kullan ja'alna nabiyya. Kan falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu Ishaq wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyya. Kami hadiahkan buat Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Yakub masing-masing. Kami jadikan nabi. Ada kata-kata rasul? Tidak. Karena memang Nabi Ishak dan Nabi Yakub hanya nabi bukan rasul. Hanya nabi bukan rasul. Tolong diperhatikan karena ayat ini akan kita membahas bedanya nabi dan rasul. Lanjut. Dan kami menyeru Nabi Musa
wa nadainahu ayat ke-52. Dari sisi bukit Tursina yang sebelah kanan. Dari sisi bukit Tursina sebelah kanan. Bukit Tursina di mana sekarang? Di Sinai. Ya, bukit Tursina di mana? Di Sinai, Semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai negara Mesir pasti. Tapi Israel di situ reseh ya. Sering ganggu. Semenanjung Sinai. Di sana ada Bukit Sinai, dan itu juga yang disebut Bukit Sion. Bukit Sinai juga yang disebut dengan Bukit Sion. Zionis itu adalah gerakan supaya orang-orang Yahudi seluruh dunia kembali ke Bukit Sion. Kembali ke Bukit Sion. Makanya disebut gerakan Zionisme. Mereka punya moto Return to Zion. Return to Zion. Kembali ke Bukit Sion. Bukit Sion adalah bukit di mana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu Taurat. Menerima wahyu di mana? Di Bukit Sion. Kata Allah, dan kami telah menyeru Nabi Musa, memberi beliau wahyu di sisi Bukit Tursina. Wa qarrabnahu najiya, dan kami dekatkan Nabi Musa sehingga beliau bisa bermunajat, berbicara langsung dengan kami. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, bi an asma'ahu Allah taala kalamahu bila wasitah. Dengan cara Allah memperdengarkan Nabi Musa firman-Nya tanpa perantara. Ini keyakinan mayoritas ahlu sunnah wal jamaah, bahwa Allah Subhanahu wa taala firman-Nya bisa didengar. Allah Subhanahu wa taala firman-Nya bisa didengar oleh orang-orang tertentu yang Allah berikan kemampuan. Jadi bukannya Allah menciptakan suara, enggak. Allah yang berfirman, kemudian Nabi Musa mendengar. Tapi ini bukan semua orang bisa seperti itu. Kita bisa enggak? Ya bisa, tapi nanti hari kiamat, saat yaumul hisab, kita diajak langsung ngomong sama Allah. Tapi Nabi Musa alaihissalam sejak di dunia sudah diajak bicara langsung oleh Allah. Karenanya Nabi Musa dapat julukan apa? Apa julukan Nabi Musa terkait dengan diajak bicara sama Allah? Kalimullah. Julukan Nabi Musa adalah Kalimullah. Kalimullah, orang yang diajak bicara langsung sama Allah. Gak semua nabi dapat kehebatan seperti itu ya. Hanya Nabi Muhammad SAW dan Nabi Musa. Nabi-nabi lain adalah beberapa kasus sedikit. Makanya Nabi Musa diberi julukan apa? Kalimullah. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sepakat semuanya bahwa Allah berbicara. Allah memiliki sifat apa? Kalam, mutakallim. Termasuk sifat wajib. Wujud, dan baqa, ya. Termasuk dari hawadits dan seterusnya. Di antara sifat wajib adalah mutakallim atau sifat kalam. Dan pengistilahan tadi istilah saja, ya. Ada yang membaginya dan urutan tadi, ada yang tidak, tapi sepakat ini adalah sifat yang wajib memiliki Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat Allah berfirman, Allah bicara. Tapi ada sebagian Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini Allah bicara tapi tidak kedengaran, tidak bisa didengar. Ada sebagian kecil Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah kalau berfirman tidak bisa didengar. Tapi yang tepat adalah firman Allah bisa didengar oleh siapa yang Allah kehendaki. Tapi semuanya sepakat Allah Subhanahu wa taala bercakap-cakap, berfirman. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kami anugerahkan buat Nabi Musa dari kasih sayang kami saudara beliau Harun sebagai nabi. Perhatikan lagi. Allah baik sama Nabi Musa, Allah juga utus Nabi Harun. Tadinya Allah utus nggak Nabi Harun? Enggak. Siapa yang minta Nabi Harun supaya diutus? Nabi Musa. Enaknya jadi kalian misalnya dapat kerja, kemudian request sama bos saya kalau kerja sendiri nggak betah, saya serunya kerja sama kakak saya.
kakak saya diterima juga ya. Ya sudah, kakak diterima juga. Nabi Musa begitu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi amri wa ashrikhu fi ushdud bi azri wa ashrikhu fi amri ka'inna sabbika katsiran wa nadhkuruka katsiran innaka kunta bina basiran. Itu surat Thaha. Nabi Musa request, utus juga saudara saya Nabi Harun supaya mengokohkan saya. Di surat Al-Qasas Nabi Musa bilang, kenapa Nabi Harun particularly yang diminta? Huwa afsahu minni lisanan, karena Nabi Harun lebih fasih lisannya. Fa arsilhu ma'iyya rida an yusaddiquni. Utus dia juga nemenin saya kalau saya gagap ngomong. Karena Nabi Musa ngomongnya, mohon maaf, gagap. Nabi Musa ngomongnya gagap dan cadel. Nabi Musa cadel. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan Nabi Harun cuma apa? Cuma nabi. Lihat ya ayatnya. Wa wahabna lahu min rahmatina wa akhahu Haruna nabiyya. Cuma nabi. Nabi Ishak nabi, Nabi Yakub nabi saja, Nabi Harun nabi saja, Nabi Musa rasulan nabiyya. Perhatikan baik-baik ya. Ntar saya jelaskan di akhir. Lanjut. Dan ingatlah dan ceritakanlah di dalam Al-Quran ini kisah Nabi Ismail. Sungguh Nabi Ismail jujur dalam berjanji, menepati janji. Dan Nabi Ismail adalah rasulan, nabi, rasul sekaligus nabi. Catat lagi nih. Nabi Ismail adalah rasul sekaligus nabi. Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Ismail wa kana ya'muru ahlahu, memerintahkan keluarga beliau bis sholati, dengan salat dan zakat. Dan sungguh Nabi Ismail diridhoi di sisi kami. Oke. Allah kalau nyebutin kisah para nabi, sebutin karakternya, itu enggak sekedar cerita saja. Apa kira-kira tujuan di balik Allah menyebutkan sifat para nabi? Supaya dicontoh betul. Supaya apa? Dicontoh. Jadi kalau Allah bilang Nabi Ismail shadiqul wa'di, menepati janji, berarti kita gimana? Ya ikut menepati janji. Allah katakan Nabi Ismail memerintahkan keluarganya salat dan zakat. Kita juga nanti memerintahkan keluarga salat dan zakat. Dan kalau niat kita mau menikah ya, ini untuk mengamalkan diantaranya ayat ini, yaitu insyaallah berkah keluarganya dan Allah mudahkan prosesnya. Karena niat kita apa? Ingin memerintahkan keluarga untuk sholat dan zakat, memerintahkan anak-anak untuk sholat dan zakat, mengamalkan amal-amal soleh. Dan nyata jelas terlihat di masyarakat juga kita rasakan bahwasanya menikah ini salah satu sarana tercepat untuk menyebarkan dakwah. Menikah adalah salah satu cara tercepat menyebarkan dakwah. Orang di Indonesia masuk Islam banyak cepat, diantaranya gara-gara apa? Pernikahan. Bagaimana ternyata Habib-habib dari Yaman nikah dengan nyai-nyai dari Indonesia. Mereka menurunkan egonya sedikit. Aturan orang Habib-habib itu pantang nikah sama selain Habib. Tapi Habib-habib dahulu pedagang-pedagang saudagar, bukan pedagang ya, itu agak gimana kata-katanya, saudagar. Ya. Usaha bisnismen, biar keren sedikit. Miliarder dari Yaman tersebut, itu miliarder dari zaman dulu. Zaman dulu ada punya ekspedisi dari Cina ke Yaman, itu sama seperti Anda punya perusahaan besar. Anda kaya raya kalau punya kapal ekspedisi Cina Yaman lewatin Nusantara, lewatin India. Mereka menurunkan ego sedikit. Aturan Habib nikahnya sama apa? Sama-sama orang Yaman kan gitu. Tapi mereka enggak apa-apa nikah sama pribumi, sama orang Indonesia. Ya walaupun gimana gitu tampang mungkin dibandingkan dengan wanita-wanita Yaman, tapi dengan niat apa? Dengan niat dakwah. Dan sampai sekarang masih banyak Habib yang seperti itu. Masya Allah, kita berikan doa, kita doakan supaya Allah berkahi. Dan kita banyak-banyak berterima kasih karena dengan mereka lah kita kemudian mengenal tauhid, kita mengenal akidah yang betul. Ya, kita ingat ya ucapan Kiran Syekhul Azhar Matoyib bahwasanya kata kalau bukan karena orang Arab, Indonesia ini masih animisme, dinamisme begitu.
Ya tentu saja semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tapi kita terima kasih sama mereka. Ya, ini yang saya ingin tekankan, gariskan adalah bahwasanya pernikahan adalah salah satu langkah tercepat dalam berdakwah. Kita pun merasakan bagaimana dakwah begitu cepat menyebar karena ADK kemudian menikah dengan mahasiswa yang mungkin sama adik atau tidak, kemudian melahirkan keluarga yang ya kalian ini hasilnya. Mungkin ayah kalian ada yang dulu ADK di kampus, betul tidak? Ada nggak yang dulu ayahnya anak Fuki atau anak Salam, ada nggak? Siapa? Hah? Nah, siapa kamu? Ibu saya. Ibu kamu ya? Anak mana dulu? Anak Stan ya, Rohistan ya. Oh. Ini angkatan kalian ini angkatan ya kalau kata salah satu politisi terbesar di Indonesia, politisi Islam, ini gelombang ketiga angkatan reformasi yang tidak mengenal kecuali reformasi kan ya. Terutama yang maba itu maba lahir atau angkatan 2016 17 kan lahir 98, lahir 99 kan ya. Nah itu berarti ya hasilnya ADK, hasil pernikahannya orang-orang soleh. Terasa cepat tidak penyebarannya? Cepat. Ya, karena ya di antara bentuk pengamal kita terhadap ayat ini adalah bagaimana meniatkan pernikahan tersebut untuk apa? Menyebarkan nilai kebaikan. Jangan sekedar mencari pemuasan hawa nafsu sesaat saja, walaupun itu ya boleh salah satu tujuan, tapi kalau bisa sekaligus ya sama menyebarkan nilai kebaikan, tentu itu adalah ibadah yang paling lama waktunya. Tentu itu adalah ibadah yang paling lama durasinya. Benar nggak nikah paling lama durasinya ya? Nikah, ibadah apa yang paling lama? Sholat saja kalian tarawih 23 rakaat nggak kuat. Milih Al-Hikam apa Al-Furqan? Pilihnya Al-Furqan gitu ya. Wah, Al-Hikam Gus Yus ya 23 rakaat. Al-Furqan Ustaz Fajri 11 rakaat. Ada Al-Furqan saja. Gitu ya. Kan gitu, kita kan gitu ya. Nanti saya baca panjang juga sama aja. Sana selesai, ini juga baru selesai. Itu kan bukti ya bahwasanya kita nih ibadah lama nggak kuat kalau yang mahdoh. Tapi kalau ibadahnya ghairu mahdoh seperti nikah, insya Allah bisa. Lanjut. Ingatlah kisah Nabi Idris di dalam Al-Quran. Ceritakan. Jadi juga di sini menekankan pentingnya menceritakan kisah Nabi. Pentingnya menceritakan kisah Nabi. Dan saya ingat, saya dulu setiap kali ngisi liqa, yaitu selalu ngisinya cerita Nabi aja. Ya paling sedikit-sedikit akidah dan seterusnya. Tapi tetap momen topik terutamanya adalah kisah Nabi. Dari situ dapat nanti ada akhlak, ada fikihnya, dapat apanya lagi, akidahnya kan gitu ya. Dari sirah seperti itu, dari kisah para nabi. Kalau di SMA seperti itu saya dulu, dapat amanah yang ngisinya kisah Nabi aja. Seru. Kalau ngisi kultum di kelas-kelas juga gitu, kisah Nabi aja. Pasti mereka perhatian. Kalau kisah Nabi sama cerita tentang akhirat dan hari akhir, kiamat, itu pasti perhatian. Jadi kalau kultumnya akhlak gitu ya, pasti banyak yang ngobrol. Kadang seperti itu. Ini pengalaman dulu kultum di kelas-kelas. Di SMA kalian ada nggak kultum di kelas-kelas? Nah, ada ya. Anak-anak kalau saya ingat sekali, kalau diajak ngomong tanda-tanda kiamat, perhatian. Semua fokus. Sampai minta nambah. Kak, lanjutin Kak, gurunya belum datang, tenang aja. Saya ingat dulu, sampai berapa kali guru datang baru saya keluar. Ya mereka yang request. Gitu ya. Tapi kalau cerita akhlak enggak. Itulah kenapa di Quran banyak kisah Nabi. Allah ngajarin akhlak di Quran itu jarang cuma ngajarin akhlak gitu. Seringnya melalui apa? Kisah. Karena lebih membekas. Kalian kalau dengar khutbah Jumat seru kan ya? Tapi kalau cuma ya bagus juga, cuma kalau teori akhlak teori ya tidak seseru kalau cerita. Jadi ini metode saja. Hari ini orang sukanya cerita, menyampaikan syubhat dalam bentuk cerita masuk. Penebar hawa nafsu dalam bentuk sinetron masuk. Coba kalau sinetron disampaikannya teori, coba ya ngajarin orang pacaran tapi dengan teori itu nggak dapet. Tapi ngajarin pacaran dengan kisah romantis, kisah romansia gitu ya, atau sinetron atau novel, dapat orang tergoda. Sama mengajarkan bagaimana menjadi ikhwani yang keren dengan teori nggak dapat, tapi dengan novel ayat cinta, dapat. Ini bukti bahwasanya cerita ini punya pengaruh luar biasa buat manusia, lebih daripada pengaruh sekadar paparan teori belaka. Lanjut. Nabi Idris gimana?
Sungguh Nabi Idris adalah nabi yang jujur dan beliau seorang nabi. Siddiqon nabi. Berarti Nabi Idris nabi saja, bukan rasul. Nabi Idris nabi saja, bukan rasul. Dan kami mengangkat Nabi Idris ke tempat yang tinggi. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wa huwa as-sama'ur rabi'ah. Yang dimaksud tempat tinggi adalah selain kedudukan yang tinggi, juga langit tingkat keempat. Langit tingkat keberapa? Tingkat keempat. Kita ingat bahwasanya di cerita Mi'raj, Nabi bertemu di langit pertama dengan Nabi siapa? Langit pertama Nabi Adam. Langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya. Harus hafalin nih. Tulis. Langit pertama Nabi Adam. Langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit tiga Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi siapa? Idris. Ya, ketua Fuki kita yang lama. Bang Idris. Wali kota Depok juga sama ya, Kiai Idris. Langit kelima Nabi Musa, Nabi Harun, Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim. Coba diulang. Mas Afwan, ulang. Pertama Nabi Adam, kedua Isa Yahya. Nabi Isa dan Yahya. Dan dua. Ketiga Nabi Yusuf, yang keempat Nabi Idris, kelima Nabi Harun, keenam Nabi Musa, dan ketujuh Nabi Ibrahim. Ya, itu dia. Jadi tafsiran wa rafa'nahu makanan aliyah. Yang pertama, kami tinggikan kedudukan Nabi Idris. Yang kedua, kami angkat Nabi Idris ke langit yang keempat. Kisahnya disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di sini bahwasanya Nabi Idris suatu ketika ini terkena panas matahari yang terik. Kemudian Nabi Idris bertanya dalam hatinya, bagaimana ini kalau nanti jaraknya hanya dekat dengan saya? Ya Allah, ringankan aku dari panas teriknya matahari ini. Jadi Nabi Idris pernah kepanasan. Kemudian berdoa minta supaya tidak kena terik matahari, diringankan terik matahari. Dia ngebayangin gimana kalau di akhirat ini atau di mahsyar dekat. Ketika sudah esokan harinya, kemudian malaikat ada yang meringankan dengan izin Allah panas dari matahari tersebut. Kemudian kata Nabi Idris, ya Allah, engkau telah meringankan buat aku panasnya sinar matahari. Kemudian apalagi hadiah engkau untuk aku? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata malaikat mengutip ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh hamba Idris telah meminta kepadaku untuk meringankan beban engkau, wahai malaikat yang bertugas mengurusi matahari. Maka malaikat tersebut berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, dekatkan aku dengan Nabi Idris. Maka Nabi Idris kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat maut untuk mencabut Nabi Idris di langit yang keempat. Di saat yang sama Allah perintahkan ada malaikat lain mengangkat Nabi Idris ke langit yang keempat. Begitu sampai di langit yang keempat, malaikat maut berjumpa dengan malaikat pembawa Nabi Idris tadi. Dan malaikat pembawa Nabi Idris sudah melewati malaikat matahari, sehingga kemudian sudah terpuaskan rindunya. Sampai di langit keempat bertemu malaikat maut, ketemu. Siapa di belakang kamu? Nabi Idris. Oh, luar biasa. Allah suruh saya mencabut nyawa Nabi Idris di langit keempat. Saya bingung gimana saya cabut Nabi Idris nyawanya di langit keempat,
Sementara Nabi Idris di bumi. Tapi ya sudah, saya jalan saja. Allah merintahkan, ya sudah saya jalankan saja, nggak banyak nanya, nggak banyak protes. Ternyata justru Nabi Idris yang dibawa ke langit keempat. Sekejap mata setelah itu Nabi Idris diwafatkan oleh malaikat maut. Dari situlah Nabi Idris ada di langit keempat. Jadi Nabi Idris sudah wafat. Diwafatkannya di mana? Di langit keempat. Di langit keempat. Jadi Nabi Idris diangkat jalan-jalan ke langit. Di saat yang sama Allah suruh malaikat maut mewafatkan Nabi Idris di langit keempat. Bingung kan malaikat maut ya? Gimana saya nyabut nyawa Nabi Idris di langit keempat? Nabi Idris di bumi. Ya udahlah, jalan aja. Nanti sampai langit keempat ketemu Nabi Idris. Itulah kalau kita jalankan perintah Allah, sami'na wa ata'na, Allah kasih jalan. Allah kasih jalan. Gitu ya. Dari arah yang kita tidak duga-duga. Malaikat maut saja seperti itu. Karena Nabi Idris adanya di langit keberapa? Keempat. Kata Allah, mereka itulah 10 nabi tadi. Nah, apa saja 10 nabi tadi? Nabi sebelumnya lagi Nabi Zakaria. Nabi apa lagi? Nabi Yahya, enggak, awal banget surat Maryam. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, siapa lagi? Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, Nabi Musa, Harun, Nabi Ismail, Nabi Idris. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ulaikal asyara al-madhkurun fi hadis surah. Mereka itulah yakni 10 nabi tadi. Dari sini Syekh Nawawi Al-Bantani ingin menegaskan bahwasanya Siti Maryam bukan nabi alaihis salam. Siti Maryam bukan nabi. Memang ada sebagian kecil ulama berpendapat Maryam alaihis salam adalah nabi. Tapi tidak kurang tepat. Kenapa? Karena di surat Yusuf Allah sebutkan semua nabi adalah laki-laki. Illa rijalan nuhi ilaihi. Surat Al-Anbiya juga sama. Allah sebutkan semua nabi adalah laki-laki. Jadi ada berapa? Ada 10. Kalau Maryam adalah nabi juga, jumlahnya jadi berapa? 11. Nabi di sini 10. Siapa aja 10 tuh? Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Ibrahim, datanya dari awal surat ya. Nabi Ishak, Yakub, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ismail, Nabi Idris. Oke, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka lah orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. An'amallahu alaihi. Kalau kayak gini kita ingat ada surat yang kita baca 17 kali sehari semalam, ada kata-kata an'am gitu ya. Apa tuh? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Siapa orang yang diberikan nikmat tersebut? Tafsiran ada di surat 4 ayat yang ke 69, dibuka. Surat 4 ayat yang ke 69. Dapat belum? Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul. Kalau dibaca Mas, ayat 69 sebelah kiri. Kanan. Sih maksudnya kiri ini ya, kanan. Baca kanan. Ya, dibaca. Enggak, masih siapa nama Mas siapa? Bang siapa? Bang Gito, ayo baca. Ayat terjemahnya aja. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad SAW, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Oke, jadi kata Allah, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ini ada di doa itu ya, doa ya. Doa kamilin misalnya. Habis tarawih doa kamilin ada ya. Siapa orang yang Allah berikan nikmat atas mereka? Yaitu nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Itulah tafsiran alladzina an'amta alaihim. Para nabi jelas ya, itu orang Allah berikan nikmat pada mereka, rasul dan nabi. Siddiqin orang-orang yang membenarkan dan cinta kebenaran. Di antara siddiqin adalah orang sahabat nabi bergelar as-siddiq. Siapa dia? Abu Bakar. Abu Bakar lah penghulunya as-siddiqin. Karena kata Nabi, Abu Bakar ini manusia selain Nabi yang paling mulia. Ahlussunnah wal Jamaah juga
Di antara mereka mengatakan kalau seandainya, ini Rasul yang mengatakan ya, iman seluruh umat ditimbang dengan iman Abu Bakar, menang imannya Abu Bakar. Kalau iman seluruh umat ditimbang dengan iman Abu Bakar, menang imannya Abu Bakar. Kata Nabi sendiri, tidak ada beriman kepada aku illa walahu kablah, kecuali pasti mikir-mikir. Kalau aku ajak masuk Islam mikir dulu, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar aku ajak masuk Islam enggak mikir. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Syuhada, orang yang mati syahid. Penghulu mereka adalah di antaranya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Semua tiga-tiga ini meninggal dalam keadaan syahid. Insyaallah. Wassalihin, sahabat-sahabat yang lain. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddin, seharusnya kita berusaha jadi mereka, jadi alladzina an'amallahu alaihim. Jadi alladzina an'amta alaihim. Kalau nggak bisa jadi nabi, dia nggak bakalan bisa ya. Maka jadi as-siddiqin. Jadi as-siddiqin, kita beriman, samina wa ta'na, cinta kebenaran. Nggak bisa jadi syuhada. Nggak bisa minimal jadi apa? Jadi solihin. Jangan sampai nggak jadi solihin. Supaya masuk ke dalam siratal ladzina an'amta alaihim. Jelas nih koneksinya. Ini tafsir Quran dengan Quran. Sementara di ayat ini, balik lagi ke surat Maryam ayat yang ke 58, Allah sebutkan bahwasanya mereka itulah para nabi, orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Benar ya, cocok ya? Tadi para nabi termasuk orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Minan nabiyyin, dari kalangan nabi. Dari min dzurriyyati Adam, dari keturunan Nabi Adam. Siapa yang disebutkan tadi yang keturunan Nabi Adam? Ya semua ya, cuma Adam keturunan Nabi Adam dan bukan termasuk setelahnya. Wa miman hamalna ma'nuh, dan yang kami bawa bersama Nabi Nuh. Jadi ada nabi antara Adam dengan Nuh, siapa? Dari yang disebutkan tadi? Nabi Idris. Nabi apa? Nabi Idris. Disinilah mayoritas ulama kemudian menegaskan Nabi Idris hidupnya antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Karena Allah isyaratkan di sini, di antara para nabi tersebut ada yang merupakan keturunan Nabi Adam, ada yang dibawa oleh bahteranya Nabi Nuh. Kalau kita nggak nganggap Nabi Idris sebelum Nabi Nuh, berarti nggak perlu ada. Kurang pas. Ya gitu ya. Jadi kan Allah bilang ada yang keturunan Nabi Adam, ada yang diboyong sama Nabi Nuh. Yang diboyong sama Nabi Nuh itu semua nabi setelah Nabi Idris. Karena kakek mereka siapa? Semua nabi kakeknya ya 3 anaknya Nabi Nuh. Ahlan. Nabi Nuh punya anak berapa? Yang tersisa setelah banjir besar, ya. Global flood gitu ya, itu banjir bandang sedunia. Terjadi di milenium keempat sebelum Masehi. Terjadi di milenium keempat sebelum Masehi. Sejarawan barat itu ada beda pendapat kapan kira-kira, tapi mereka sepakat itu milenium keempat sebelum Masehi. Global flood. Nabi Nuh punya anak 3, Sam, Yafith dan Ham. Sam, Yafith dan Ham. Ini ada di Taurat ya, Sam, Yafith dan Ham. Ada disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Kemudian kata Al-Hafidz, semua manusia sepeninggal mereka ini cuma dari 3 orang ini saja. Itulah tafsir firman Allah di surat As-Saffat, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Surat 37 sebelah kanan atas ya. Ayat yang ke 77, surat 37 ayat 77. Kata Allah, dan kami jadikan hanya keturunan Nuh sajalah yang tersisa. Maksudnya semua orang setelah Nabi Nuh itu pastilah keturunan dari 3 putranya Nabi Nuh. Pastilah cucunya Nabi Nuh. Karenanya Nabi Nuh juga disebut dengan Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia yang kedua. Bapaknya manusia yang kedua. Kenapa? Karena semua manusia sepeninggal atau selepas banjir besar pastilah berasal dari keturunan Nabi Nuh. Sam ini bapak dari ras Kaukasoid. Sam bapak dari ras Kaukasoid. Yafith bapak dari ras Mongoloid. Bapaknya ras Mongoloid. Ham bapaknya ras Negroid.
rinciannya pernah saya sampaikan ya di RIK, di mana lagi, di beberapa tempat lah rinciannya. Googling saja, nanti googling ya. Grandsons of Noah gitu. Grandsons of Noah, ketik nanti googling. Nanti keluar. Dari 3 itu nanti lahir 16 cucu. Nanti masing-masing terus ya jadi kita ini sekarang. Ya. Karenanya kata Allah, nabi yang disebutkan tadi 10 tadi, ada yang keturunan Nabi Adam, ada yang diboyong sama Nabi Nuh. Yang kalau kita nggak anggap Nabi Idris sebelum Nabi Nuh, berarti semuanya apa? Masuk kategori kedua, yang diboyong sama Nabi Nuh. Nggak ada yang masuk kategori pertama kalau gitu. Secara tegas. Karenanya kemudian Nabi Idris ini termasuk. Kata banyak ulama, mayoritas ulama sebelum Nabi Nuh. Lah memang ada yang berpendapat lain, ada. Yaitu yang berpendapat Nabi Idris adalah nabi dari nabi-nabinya Bani Israel. Jadi Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah mengemukakan dua pendapat sejarawan ulama. Mayoritas mengatakan beliau antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Sebagian kecil mengatakan enggak, Nabi Idris di zaman Bani Israel. Tapi pendapat kedua lemah, tidak kuat. Pendapat kedua tidak kuat. Wallahu a'lam bishawab. Dan Nabi Idris kalau di Taurat namanya Enoch. Kalau di Taurat namanya apa? Enoch, E-N-O-C-H. Jadi merek itu ya, jadi merek apa ya? Merek pelumas apa ya? Benar nggak? Coba cari Enoch. Ya, itu Nabi Idris namanya kalau di Taurat Enoch. Di bahasa Arabnya Khonuch. E-N-O-C-H. Enoch itu Nabi Idris. Kalau Nabi Nuh di Taurat namanya apa? Noah ya, Noah. Kalau Nabi Syith anaknya Nabi Adam, sebelum Nabi Idris ada Nabi Syith, Set ya. S-E-T-H. Set. Tokoh di Yu-Gi-Oh ya ada Set. Iya enggak? Bener enggak? Iya. Set. Kenapa? Di mitologinya Mesir di Iya, Set. Tapi itu nama Nabi Syith aslinya. Keturunannya Nabi, anaknya Nabi Adam. Anak terakhir Nabi Adam. Dan cuma dia anaknya Nabi Adam yang Nabi Syith. Oke, tadi kita singgung bahwasanya Nabi Idris itu Nabi apa Rasul? Nabi saja. Sekarang apa bedanya Nabi dan Rasul? Nah, perbedaan pertama, dan ini yang paling utama adalah bahwasanya Nabi diutus kepada kaum yang mereka sudah bertauhid. Kaum yang sudah bertauhid. Kalau Rasul diutus kepada kaum yang musyrik. Ini perbedaan yang paling utama. Nah, ini dikasihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'atul Fatawa. Perbedaan kedua, bahwasanya Nabi itu meneruskan ajaran Rasul sebelumnya. Rasul datang membawa syariat baru. Nabi ini meneruskan syariat Rasul sebelumnya. Karenanya Nabi nggak ada yang bawa kitab suci baru, enggak. Yang bawa kitab suci baru ya Rasul. Nabi hanya meneruskan saja ajaran Rasul. Ini dua yang benar dalam perbedaan Nabi dan Rasul. Ada yang membedakan seperti misalnya disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad. Saya pernah bikin artikel tentang ini. Cuma pakai bahasa Arab sih, belum bisa di-share. Perbedaan Nabi dan Rasul. Yaitu Nabi dikasih wahyu tapi nggak disuruh nyampein. Rasul dikasih wahyu suruh nyampaikan. Tapi ini pendapat lemah. Ini perbedaan yang lemah. Walaupun ini yang masyhur, ini yang terkenal. Sebagian kata Al-Qadhi Iyad dalam Asy-Syifa, kitab beliau Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa. Ini mayoritas ulama membedakannya begini, tapi enggak kurang tepat. Kenapa? Karena ada beberapa hadis. Di antara hadis riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Ra'aitu Nabi wa ma'hu rajulun wa rajulan." Saya melihat ada Nabi, bersama dia ada seorang atau dua orang. Berarti Nabi tetap ngajakin orang. Apalagi namanya Nabi, nggak mungkin dikasih ajaran kemudian
dia nyembunyiin aja. Enggak lah. Sifat wajib Nabi apa? Tabligh kan? Tabligh, menyampaikan. Masa Nabi dikasih wahyu nyembunyiin aja. Tapi ini kita hormati, ini pendapat mayoritas, cuma itu keliru. Tidak tepat. Yang tepat adalah tadi. Ada lagi yang membedakannya kalau Nabi dapat wahyunya ilham saja dan mimpi. Kalau Rasul dapat wahyunya ngelihat Jibril langsung. Tapi ini tidak terlalu kuat. Walaupun tidak selemah yang sebelumnya. Yang kuat dalam perbedaan Nabi dan Rasul adalah satu, Nabi diutus kepada umat yang sudah bertauhid, Rasul diutus kepada umat yang musyrik. Kalau perbedaan kedua, Nabi diutus meneruskan ajaran Rasul sebelumnya. Rasul diutus membawa ajaran baru. Cuma yang paling kuat banget yang pertama, itu tidak bisa tersanggahkan. Paling kuat. Kalau yang kedua bisa tersanggahkan dengan Nabi Adam. Nabi Adam Nabi, meneruskan Rasul apaan? Nggak ada. Gitu ya. Nabi Adam Nabi, Nabi Adam tidak, bukan Rasul. Nabi Adam Nabi saja. Semua ayat Quran, hadis, semua Nabi. Nggak sebut Rasul. Lah memang Nabi dan Rasul jumlahnya beda, iya beda jumlahnya. Himpunan yang lebih besar adalah Nabi. Himpunan yang lebih luas Nabi. Di dalam himpunan tersebut ada himpunan kecil namanya Rasul. Tapi nggak beririsan ya, tapi di dalam. Nggak beririsan. Kebayang nggak sih, ingat ya diagram Venn ya? Nah, di dalam gitu. Dalamnya. Anak-anak belajar ngoding mau pasti ngerti gitu-gitulah. Nggak paham nggak bisa ngoding ya. Itu logika dasar. Oke. Kata dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tabarani, Abu Dzar nanya ke Nabi, "Kam adadul anbiya ya Rasulullah?" Berapa jumlah nabi? Kata Rasul apa? Mi'atun wa arba'atun wa ishruna alfan. 124.000. Jumlah nabi berapa? 124.000. Kata beliau lagi, "Kam adadul rusuli fihim?" Dari mereka tersebut yang rasul berapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "300 wa bid'at asyar jamman ghafir." Kata Nabi 300 dan sekian belas, jumlah yang besar. 300 dan sekian belas. Ada riwayat lain, riwayat At-Tabrani bilang 315. 315. Jadi belas di situ maksudnya apa? 15. Jadi Nabi berapa? 124.000 dan Rasul 315. Karenanya Allah bilang, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastaqimuu wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada umat melainkan sudah ada apanya? Ada nabi, ada rasulnya. Seperti itu. Ada rasulnya, ada nabinya. Baik, Nabi Idris nabi saja. Nabi Adam nabi saja. Kenapa? Karena mereka diutus bukan kepada orang musyrik. Nabi Adam anaknya tuh semuanya orang yang bertauhid. Qabil ya, Kain memang membunuh si Abel, membunuh Habil. Qabil dalam Taurat namanya apa? Kain. C-A-I-N. Kain. Itu membunuh Habil betul, tapi masih dia muslim, bertauhid. Cuma dia jahat saja. Walaupun ada Israiliyat mengatakan nanti Qabil dia di akhir hayatnya murtad dia. Ya tapi intinya awalnya bertauhid. Begitu juga anak-anak Nabi Adam semuanya muslim. Nabi Idris anak keturunan umatnya muslim, seperti itu. Kapan kemusyrikan pertama muncul? Zaman Nabi Nuh pertama kali. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika menafsirkan surat Al-Baqarah, kana nas ummatan wahidah, fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Surat 2 ayat 213. Surat 2 ayat 213. Manusia tadinya satu umat. Kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan surat 2 ayat 213, kata Ibnu Abbas, manusia tadinya 10 generasi bertauhid. Kurang lebih 1 milenium manusia bertauhid. Nabi Adam itu diperkirakan ya, kata sejarawan salah satu terbesarnya kalangan gereja, Asher, U-S-S-H-E-R, itu beliau menyebutkan dunia itu dimulai 4004 BC, 4004 sebelum Masehi. Ya walau tapi intinya memang kurang lebih seperti itu.
kurang lebih itu sebelum Masehi 4 mileniuman lebih dikit. Kata beliau 4004. Ya berarti kira-kira Nabi Adam 4004 sebelum Masehi, kemudian 1 milenium manusia apa? Bertauhid. Nah, milenium keempatnya tuh di pertengahannya atau menjelang akhir barulah ada kemusyrikan. Kemudian baru akhirnya Allah tenggelamkan semuanya. Nah, tapi sebelum zaman Nabi Nuh atau sebelum umatnya Nabi Nuh, orang-orang semuanya bertauhid. Sehingga dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, manusia mengatakan kepada Nabi Nuh ketika di mahsyar, "Anta awal rusul." Engkau adalah rasul pertama. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi Nuh disebut rasul pertama. Kenapa? Karena rasul adalah yang diutus kepada orang musyrik. Yang pertama kali musyrik itu umatnya siapa? Umat Nabi Nuh. Berarti Nabi Nuh rasul pertama. Otomatis sebelum Nabi Nuh semuanya nabi saja, belum rasul. Kemusyrikan zaman Nabi Nuh gara-gara apa? Nanti googling ya, lengkap ceritanya. Nanti googling. Awal mula kemusyrikan zaman Nabi Nuh, nanti googling gitu ya. Insya Allah dapat jawabannya. Dan itu ternyata sejarah barat buktikan berhala-berhala yang disembah oleh umat-umat peradaban-peradaban dunia itu umumnya adalah nama nenek moyang mereka, nama kakek mereka. Ya saya pernah baca riset seorang tokoh kreasionis barat. Jadi kalau di barat ada istilah evolusionis dan juga ada kreasionis. Ya. Kreasionis itu yang mengimani manusia itu nggak ada revolusi. Nah dia bikin riset banyak lah. Salah satu risetnya mengemukakan sejarah kemusyrikan peradaban umat-umat dahulu. Ternyata ada yang mirip. Kemiripan pertama, mereka membangun bangunan yang kemudian mengerucut ke ujung. Seperti, mohon maaf ya sebut saja. Ya itulah kalian tahu. Ya. Bangunan-bangunan kemusyrikan seperti itu bentuknya di seluruh dunia. Seluruh dunia, karena setannya sama, satu. Iblisnya satu, setannya ya satu perguruan. Sehingga mengajarkan hal yang sama, walaupun modelnya sedikit berbeda. Semua peradaban dunia, yang di benua Amerika kah, yang di Asia Tenggara kah, yang di Afrika Timur kah, gitu ya. Kemudian kemiripan yang kedua adalah bahwasanya nama berhala mereka rata-rata nama leluhur mereka. Nama leluhur mereka. Mungkin nanti bisa saya bantu share linknya nanti insyaallah. Link jurnal atau penelitian. Kembali ke sini. Intinya yang dimaksud dengan keturunan Nabi Adam siapa? Nabi Idris. Dan yang dibawa oleh Nabi Nuh siapa? Semua nabi. Bisa dibilang dibawa Nabi Nuh. Kenapa? Gara-gara mereka ada di tulang sulbinya anak-anaknya Nabi Nuh. Ada di tulang sulbi anak-anaknya Nabi Nuh. Wa min dzurriyyati Ibrahim, dan juga yang dari keturunan Nabi Ibrahim. Siapa keturunan Nabi Ibrahim? Oh ya, yang kalau disebutkan keturunan Nabi Ibrahim berarti kita harus bikin kelompok kedua, yaitu yang bukan keturunan Nabi Adam. Maksudnya Nabi Adam sudah jelas Idris. Yang diboyong perahu Nabi Nuh, keturunan Nabi Ibrahim, dan keturunan Nabi Israel. Ada 4 ya di situ ya. Jelas nggak nih? Satu yang min dzurriyyati Adam. Yang kedua wa mimman hamalna ma'nuh. Yang ketiga wa min dzurriyyati Ibrahim. Yang keempat wa Israil. Oke. Yang keturunan Nabi Adam siapa? Nabi Idris, biar enggak ada pengulangan, Nabi Idris. Yang diboyong sama perahu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Dan yang diboyong sama dan keturunan Nabi Ibrahim siapa? Ishak. Kemudian Nabi Ismail dan Nabi Yakub. Keturunan Israel, keturunan Nabi Yakub siapa aja? Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa. Kayak enggak? Ngerti enggak maksud saya? Kayak semesta gitu. Jadi benar. Jadi ada himpunan besar. Keturunan siapa? Nabi Adam. Kita bikin di dalamnya himpunan kecil, himpunan lagi yang diboyong di perahu Nabi Nuh. Berarti ada yang keturunan Nabi Adam tapi enggak diboyong di perahu Nabi Nuh, siapa? Nabi Idris. Nanti kalian bikinnya grafis ya. Infografis surat 19 ayat berapa nih? 58. Bikin ya. Bikin. Sekarang bikin. Kemudian yang diboyong oleh perahu Nabi Nuh tapi bukan keturunan Nabi Ibrahim. Siapa? Ya Nabi Ibrahimnya. Ya. Nabi Ibrahim. Di dalamnya lagi ada keturunan siapa? Israel. Berarti ada keturunan Ibrahim bukan keturunan
Israil siapa sih? Yakub ya. Siapa nabi tadi yang bukan keturunan Nabi Yakub tapi dia keturunan Nabi Ibrahim? Yaitu Nabi Ishak, Ismail dan Yakub sendiri. Terakhir paling kecil adalah keturunan Nabi Yakub. Yaitu siapa saja? Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Musa, Nabi Harun. Jelas ya? Zakaria, Yahya, Isa, Harun. Zakaria, Musa, Harun. Menarik ya emang ya? Menarik. Dapat nggak maknanya? Dapat ya? Dapat. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Ar-Rahman dan surat Maryam ini menyebut nama Allah dengan nama apa? Ar-Rahman. Kecuali di beberapa ayat saja, ada 2 atau 3. Sebut surat Maryam ini hampir semua nama Allah disebutnya Ar-Rahman. Mengesankan memang surat ini penuh dengan kasih sayang. Ya. Nabi Isa memang penuh dengan kasih sayang. Nabi yang dominan kasih sayangnya itu diantara Nabi Isa alaihissalam. Allah jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Ar-Rahman, mereka tersungkur sujud seraya menangis. Ini ayat sajadah, cuma kita nggak sujud nggak apa-apa ya. Karena sujud tilawah hukumnya sunnah muakkadah. Walaupun Hanafi yang mewajibkan, tapi yang benar pendapat mayoritas yaitu hukumnya sunnah muakkadah karena Nabi pernah baca ayat sajadah tapi tidak sujud. Baca besok sebelum Jumat tersebut Nabi baca, Nabi sujud. Demikian. Lanjut.